kita mengambil waktu hening sejenak untuk kita meneduhkan diri dan mengarahkan hati juga pikiran kita semata-mata hanya pada Kristus Yesus Tuhan kita. Bersyukur puji Tuhan, Dia sungguh baik. Bersyukur puji Tuhan, haleluya. Bersyukur puji Tuhan, Dia sungguh baik. Bersyukur puji Tuhan, haleluya. Bersyukur puji Tuhan, Dia sungguh baik. Bersyukur puji Tuhan, haleluya. Bersyukur puji Tuhan, Dia sungguh baik. Bersyukur puji Tuhan, haleluya. Bersyukur puji Tuhan, Dia sungguh baik. Bersyukur puji Tuhan, haleluya. Bersyukur puji Tuhan, Dia sungguh baik. Bersyukur puji Tuhan, haleluya. Bersyukur puji Tuhan, Dia sungguh baik. Bersyukur puji Tuhan, haleluya. Hendak ku nyanyikan selamanya kasih setia Tuhan. 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 Hendak ku nyanyikan selamanya kasih setia Tuhan.
kecewa sampai dibawa mati. Di dunia ini ada 3 hal yang tidak akan kembali, yaitu waktu, kata-kata, dan kesempatan. Dalam bahasa Inggris kita mengenal waktu yesterday, today, dan tomorrow. Di antara 3 waktu itu, hanya yesterday yang tidak memiliki huruf O. Today hanya 1, dan tomorrow ada 3. Huruf O itu adalah opportunity, kesempatan. Hari ini today hanya 1, besok tomorrow masih ada 3. Tetapi siapa tahu bahwa esok hari masih ada kesempatan bagi kita. Dalam masa pandemi ini, kita kadang bisa terkejut mendengar seseorang yang kita kenal tiba-tiba sudah berpulang, mendahului kita. Kesempatan begitu lewat, mungkin tidak akan datang untuk kedua kalinya. Esau, anak sulung dari Ishak, ia berhak atas berkat kesulungan dari ayahnya. Tetapi sayang, ketika ia lapar, sepulangnya dari berburu di ladang, ia mencium bau masakan kacang merah yang dibuat oleh Yakub adiknya. Esau menginginkannya, dan Yakub berkata, "Jual dahulu hak kesulunganmu kepadaku." Esau menurutinya dan menjual hak kesulungan itu kepada adiknya. Esau berkata, "Tidak ada gunanya hak kesulungan itu, toh aku juga akan mati." Esau bersumpah melepaskan hak kesulungan itu kepada Yakub. Alkitab mencatat, lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Kejadian 25 ayat 34. Penulis surat Ibrani mengomentari peristiwa Esau dengan berkata, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Ibrani 12 ayat 17c. Saudara-saudara, dalam pembacaan firman tadi, hak kesulungan itu adalah kesempatan untuk menerima berkat dari Tuhan. Tetapi Esau memandang ringan. Berpikir sempit bahwa semua manusia akan mati dan tidak ada gunanya menerima sesuatu yang masih berupa janji. Orang yang berpikir sempit akan memandang ringan apapun yang dihadapinya. Kesempatan di depan mata tidak segera direspon, tapi dibiarkan berlalu. Demikian juga kesempatan untuk bertobat dan menerima berkat. Jangan dianggap ringan. Inilah anugerah Tuhan untuk saat ini, yang besok mungkin sudah terlambat untuk kita terima. Kesempatan harus dilihat dengan kacamata iman. Meskipun masih berupa janji, tetapi kalau janji itu datangnya dari Tuhan, jangan dilewatkan begitu saja. Jangan hanya karena perut dan kebutuhan jasmani yang bisa didapat dengan kerja keras, kita mengabaikan janji berkat yang memang tidak terlihat, tetapi tersedia dari Tuhan. Kesempatan dari Tuhan nilainya lebih besar dan kekal. Melewatkan kesempatan akan kecewa sampai mati. Penyesalan selalu datang belakangan dan terlambat. Esau menyesal
Kenapa dia menjual hak kesulungan? Karena menganggap itu hal yang ringan. Ketika kita tidak melihat nilai-nilai kekal yang disediakan Tuhan, maka kita akan menganggap ringan dan menempatkannya pada urutan yang paling belakang. Pada akhirnya, setelah kita sadar dan tahu apa artinya bagi hidup kita menyesal dan kecewa sampai dibawa mati. Saudara-saudaraku, kelambatan dan kesalahan merespon kesempatan akan berbuah penyesalan seumur hidup. Amin. Oh Kristus, oh Tuhan Yesus, 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 oh Kristus, oh Tuhan Yesus. Oh Kristus, oh Tuhan Yesus, oh Kristus, oh Tuhan Yesus, oh Kristus, oh Tuhan Yesus. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami percaya Engkau punya rencana, dan rencanamu mengatasi semua yang pernah kami rancangkan dan pikirkan. Dan kami tahu, rencanamu sungguh teramat baik. Biar kami memiliki hikmat sekaligus sukacita ketika menyaksikan Engkau menjalankan apa yang Kau rancangkan di dalam hidup kami. Ya Tuhan, inilah doa kami. Oh Kristus, oh Tuhan Yesus, oh Kristus, oh Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa bagi mereka yang sakit. Kami berdoa bagi mereka yang takut. Kami berdoa bagi mereka yang khawatir akan masa depan. Dari kedalaman hati, mereka berseru padamu, ya Allah. Kami mohon, kasihanilah mereka dan tolonglah mereka. Ya Tuhan, inilah doa kami. Oh Kristus, oh Tuhan Yesus, oh Kristus, oh Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Bapa bagi setiap kami yang ikut memikirkan pergumulan saudari-saudara kami. Dalam keterbatasan yang kami punya, kiranya setiap perhatian yang kami curahkan kepada sesama kami, pertolongan yang dapat kami berikan kepada mereka, semua itu Engkau berkati dan sempurnakan. Biarlah mereka pun merasakan cinta kasih Tuhan, seperti yang kami rasakan. Tuhan, inilah doa kami. Oh Kristus, oh Tuhan Yesus, oh Kristus, oh Tuhan Yesus. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan, dan jadilah kehendak-Mu, agar kami selalu hidup dalam rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oh Kristus, oh Tuhan
Berpeganglah pada Tuhan. Dialah yang tidak pernah gagal dan tidak pernah mereka-rekakan yang jahat. Dan lihat, tangannya merangkul, menuntun dirimu erat dalam dekapan kasih abadi.